Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Dihadang ratusan warga, eksekusi lahan seluas 7.000 meter persegi di Cicalengka, Kabupaten Bandung akhirnya ditunda. Jurnalis di Kota Sukabumi dilatih pengetahuan dasar kedaruratan saat bencana oleh Palang Merah Indonesia. Melihat domba unik bertanduk 4 dengan harga fantastis di Kabupaten Majalengka. Kesigapan menghadapi bencana tak hanya dibutuhkan oleh para relawan, petugas, atau aparat keamanan. Jurnalis juga harus paham menghadapi bencana agar bisa melindungi diri dan menolong orang di sekitar saat meliput di lokasi bencana. Sejumlah jurnalis di Kota Sukabumi Senin lalu berlatih melakukan resusitasi jantung paru sebagai langkah pertolongan darurat saat pasien tidak bisa bernapas, dibimbing oleh petugas dari Palang Merah Indonesia. Pelatihan yang diselenggarakan Palang Merah Indonesia, PMI Kota Sukabumi mendatangkan 2 orang instruktur dari PMI Pusat dan Tangerang, Banten. Kedua instruktur mengajarkan kemampuan dasar pertolongan pertama pada kedaruratan saat terjadi bencana di lapangan, terutama saat melakukan peliputan. Bekal kemampuan dasar penanganan bencana ini diperlukan agar saat meliput wilayah bencana, wartawan paling tidak bisa melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya saat terjadi kondisi darurat. Kita pengennya tuh kalau dari PMI itu dengan adanya teman-teman media yang menjadi partner atau mitra kerja PMI itu, jadi di tingkat provinsi, dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten kota itu kita punya jejaring yang nantinya bisa menjadi salah satu sinergi yang baik ya antara media dengan PMI yang intinya bisa menyebarkan informasi terkait dengan kemanusiaan atau hal-hal yang membantu masyarakat ke depan. Ya, terkait dengan misalnya jurnalis untuk dijadikan sertifikasi dengan badan sertifikasinya PMI, itu akan membutuhkan waktu sih ya, mimpi itu, karena waktu yang dibutuhkan kan agak relatif lama ya, hampir sekitar 72 jam gitu. Jadi mungkin bisa untuk teman-teman media mungkin untuk kegiatan yang panjang agak sulit ya. Tapi kalau untuk yang kegiatan sifatnya pendek mungkin bisa dilakukan, karena kan kembali lagi teman-teman media pasti punya kesibukan yang sulit untuk diganggu dalam waktu yang agak panjang. Pelatihan dilakukan Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi bekerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Sukabumi Raya. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mempublikasikan pengukuran indeks kualitas program siaran televisi tahun 2022 di Bandung. Hasil pengukuran indeks kualitas siaran menyebutkan siaran televisi di Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Acara kita pada siang hari. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar ekspos indeks kualitas program siaran televisi 2022 di Bandung. Berdasarkan data dari informan ahli dan 12 perguruan tinggi, kualitas program siaran televisi Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. KPI Pusat menyebutkan, rata-rata kualitas program siaran televisi saat ini memiliki nilai 3, yang artinya cukup baik. Jika ada nilai di bawah 3, artinya program siarannya harus diperbaiki ke arah yang lebih baik untuk mengedukasi penonton. Dalam seminar ini, KPI juga membahas tentang proteksi hak cipta konten kreatif antara media televisi dan media sosial. Karya konten kreator media sosial yang dipakai oleh televisi harus ada pencantuman nama agar tidak terlepas dari konteks nilai ekonomi. Kolaborasi media baru dengan televisi, bagaimana misalnya masalah hak cipta. Apa itu hak cipta? Misalnya karya teman-teman konten kreator yang dipakai oleh televisi, kemudian mereka menyebutkan sumber dari siapa, dan teman-teman konten kreator ini ingin dihargai bahwa konten kreator ini loh sumber dari kami, jadi tolong juga mereka hargai, terlepas dengan konteks royalty secara ekonomi. Tapi sebaliknya juga itu, industri TV itu juga menghasilkan sebuah konten-konten juga yang harus diapresiasi oleh media baru, dari mana sumber televisinya dan sebagainya.
Kolaborasi media baru dan media televisi ini diharapkan bisa saling menguatkan, agar produk karya anak bangsa saling berkembang dalam dunia digital masa kini tanpa melupakan kualitas. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kita beralih ke informasi lain, domba langka bertanduk 4 dimiliki seorang warga Kabupaten Majalengka. Domba unik bertanduk 4 ini dijual dengan harga Rp200 juta per ekornya. Jika seekor domba umumnya memiliki 2 buah tanduk di kepalanya, tetapi berbeda dengan domba di kandang desa Majasari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Domba yang dipelihara oleh seorang warga ini memiliki 4 tanduk. Tak hanya 1 ekor, ada 2 domba dewasa bertanduk 4, masing-masing berwarna putih dan hitam. Domba bertanduk 4 ini berjenis domba Garut. Pemilik domba mengatakan dombanya bertanduk 4 karena faktor genetik atau keturunan. Domba langka ini dijual dengan harga fantastis Rp200 juta per ekornya. Ini sebetulnya domba Garut. Domba Garut. Asli Garut. Kita dapat dari petani juga, yang alhamdulillah kita beli dan dirawat di sini. Ini udah 2,5 tahun. Itu sebelumnya bertanduk dari mulai lahir apa gimana, Pak? Iya, sudah ada tanduknya, udah bentuk kayak gini. Cuma waktu itu masih kecil. Masih kecil. Sekarang udah 2,5 tahun. Ini termasuk langka dan unik. Rencana mau dijual apa gimana, Pak? Kalau ada peminat, boleh kita jual. Karena kita juga kebetulan lagi membangun mesin. Mudah-mudahan ada pembeli yang berminat. Untuk 2 ekor ini saya hargain di angka 400 jutaan lah. 400 juta. Buat sumbangkan ke masjid. Rencananya uangnya mau disumbangkan. Gumilar bukan hanya kali ini saja memelihara domba Garut bertanduk 4. Tahun lalu, 6 ekor domba milik Gumilar yang juga bertanduk 4 laku dijual seharga Rp50 juta per ekor. Munculnya domba unik bertanduk 4 yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini menambah pundi-pundi Gumilar sebagai peternak domba. Dalam sepekan, Gumilar yang memiliki ratusan ekor domba berbagai jenis ini bisa menjual hingga 50 ekor. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.